Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat Majelis Taklim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah ini adalah bab yang terakhir dari bab sabar sebelum kita masuk pada bab yang selanjutnya. Hadis berikut yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi hatta yalqa Allah taala wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa, ma yazalu artinya senantiasa, ma yazalul bala'u bil mu'min, senantiasa ujian menempel pada seorang mukmin. Di sini Nabi menggunakan huruf ba bil mu'min, seakan-akan menempel, ya, yaitu senantiasa ujian melazimi laki mukmin wal mukminah dan wanita mukminah fi nafsihi, berkaitan dengan dirinya, wa waladihi, berkaitan dengan anaknya, hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Hadis ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia ujian terus-menerus, ya, yang tiada henti-hentinya, sehingga seorang mukmin atau seorang mukminah berpindah dari satu ujian menuju ujian berikutnya, ya. Karena kita tahu bahwasanya kehidupan ini memang adalah medan ujian, ya. Kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', sungguh kami akan menguji kalian, ya. Dalam beberapa ayat Allah mengatakan sungguh kami akan menguji kalian. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kalian merasa masuk surga sementara belum datang ujian seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Jadi seorang mukmin mukminah hendaknya yuwattin nafsahu, yaitu mempersiapkan dirinya untuk diuji. Dan ada sebagian orang, dalam hadis ini Nabi sebutkan ujian terus menyertainya. Kalau dia tersenyum, ya, kalau dia tertawa, bisa jadi dia sedang diuji namun dia bersabar sehingga dia masih bisa tersenyum, masih bisa tertawa. Atau dia tertawa atau tersenyum tersebut hanyalah istirahat sebentar untuk beranjak dari ujian sebelumnya menuju ujian sesudahnya. Dan demikian kehidupannya terus. Dan ternyata ujian-ujian tersebut menggugurkan dosa-dosanya. Nabi katakan senantiasa ujian menimpa seorang mukmin, seorang wanita mukminah, lelaki mukmin atau wanita mukminah, ya, pada jiwanya, terkait dengan jiwanya, terkait dengan dirinya, ya. Wa waladihi, dan terkadang terkait dengan anaknya. Ini ujian-ujian yang berat, ya. Menimpa dirinya, ya, atau menimpa anak-anaknya, ini ujian sangat berat. Lebih berat daripada ujian menimpa hartanya dan yang lainnya. Tapi apa natijahnya? Apa hasilnya? Hatta yalqallaha ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak punya dosa sama sekali. Satu dosa pun tidak ada. Ini berat, ya. Dan ini hadis memberi hiburan kepada kita, ikhwan dan akhwat. Kalau kita sedang diuji, ujian itu banyak modelnya, ya. Ujian berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan suami, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan teman, berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan mertua, berkaitan dengan guru, berkaitan dengan murid, apalagi ujian sekarang terkait dengan medsos, banyak sekali. Seorang sabar menghadapinya, ketahuilah bahwasanya dosanya terus berguguran selama dia sabar menghadapi ujian tersebut. Jika taruhlah dosanya sudah habis karena ujian tersebut, maka derajatnya akan naik. Jadi tidak ada yang dirugikan seorang mukmin, seorang mukminah jika dia menghadapi ujian tersebut dengan sabar. Makanya terkadang kita lihat ada sebagian orang, ini orang kok enggak selesai ujiannya.
diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi, diuji lagi. Bukan berarti dia orang rendah, bukan berarti dia orang terhina. Bisa jadi Allah muliakan dia dengan cara seperti itu. Ya, dengan terus dikikis habis dosa-dosanya sampai dia bertemu dengan Allah tidak punya dosa sama sekali. Karena yang buat kita masalah di alam barzah, buat kita bermasalah di padang mahsyar semuanya adalah dosa. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala qadima Uyainah bin Hisn, datang Uyainah bin Hisn. Uyainah bin Hisn adalah salah seorang dari Arab Badui yang dia masuk Islam, ya. Disebutkan dia masuk Islam, kemudian dia sempat murtad di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat dia murtad, kemudian dia kembali lagi ke dalam Islam, masuk Islam kembali, ya. Jadi dia masih ada sisa-sisa sikap keras, sikap kaku sebagaimana sikap orang-orang Arab Badui. Dan dia adalah seorang pembesar di kalangan orang Arab Badui, seorang pemimpin yaitu di antara orang-orang Arab Badui. Uyainah bin Hisn. Fanazala ala ibni akhihi Al-Hur bin Qais. Dia suatu hari datang ke kota Madinah. Kemudian dia pun nginap di rumah putra saudaranya Al-Hur bin Qais. Al-Hur bin Qais. Jadi penduduk kota Madinah. Wa kana minan nafaril ladzina yudinihim Umar radhiyallahu taala. Dan saudaranya ini, yaitu sepupunya ini. Jadi Uyainah punya sepupu namanya Al-Hur. Al-Hur ini adalah salah satu dari orang-orang yang dekat dengan Umar. Ya, dekat dengan Umar. Wa kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar. Dan Umar radhiyallahu anhu dia waktu itu menjadi khalifah, dan al-qurra orang-orang ahli baca Quran, orang-orang itu adalah majelis musyawarahnya Umar. Majelis musyawarahnya Umar. Jadi Umar punya teman-teman dekat, teman ngobrol, teman musyawarah yang mereka adalah al-qurra ahli baca Quran. Wa musyawaratihi, dan juga teman-teman yang untuk bermusyawarah dengan Umar. Kuhulan kanu au syubbanan, baik yang sudah tua maupun yang masih muda. Tapi mereka semua al-qurra ahli baca Quran. Faqala Uyainah bil ibni akhihi. Maka Uyainah berkata kepada sepupunya, karena dia tahu sepupunya dekat dengan Umar. Uyainah berkata, "Ya ibn akhi, laka wajhun inda hadzal amir, fasta'dzin li alaihi." Wahai saudaraku, sepupuku, sungguhnya kau punya kedudukan di sisi sang amir ini, yaitu di sisi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Izinkanlah aku agar aku bisa bertemu dengan dia. Akhirnya datanglah Al-Hur kepada Umar, fasta'dzana, minta izin agar saudaranya bisa bertemu. Fa'adzina lahu Umar, Umar pun mengizinkan. Falamma dakhala, tatkala masuk Uyainah bin Hisn bertemu dengan Umar, langsung dia berkata dengan kasar, "Heh, ya bin Al-Khattab." Dia panggil, "Apa ini? Berhentilah wahai." Heh itu mungkin dalam sebagian artinya adalah berhentilah. Ya bin Al-Khattab. Artinya ucapan zajar, ucapan menghardik, ucapan jengkel, ya. Dan dia tidak mengatakan berhentilah wahai Amirul Mukminin. Sementara Umar bin Khattab adalah khalifahnya kaum muslimin ketika itu, Amirul Mukminin. Bahkan dia tidak mengatakan ya Umar, tapi dia menyebut langsung ya bin Al-Khattab, dan ini menunjukkan dia tidak menghormati Umar sama sekali. Ya. Dia buka ucapannya tanpa assalamualaikum, tanpa apa, langsung kasar di hadapan Umar. Umar waktu itu khalifah, ya. Dan dia berkata, "Hih ya bin Al-Khattab." Apa ini? Berhenti kau bin Al-Khattab. "Fa wallahi ma tu'tinal jazal." Demi Allah, dia bersumpah lagi, engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl, dan kau tidak adil dalam berhukum kepada kami. Faghadib Umar, Umar pun marah. Wajar, Umar orangnya tegas, pemberani, jagoan, lengkaplah Umar. Ini ada orang cari gara-gara seperti ini. Apalagi menuduh Umar yang tidak-tidak. Umar begitu sangat adil, ya, sangat jauh daripada dunia. Kemudian dituduh ma tu'tinal jazal, bersumpah lagi, sudah manggil nama ya bin Al-Khattab, wahai, tidak bilang wahai Amirul Mukminin, wahai paduka, wahai pemimpin atau bagaimana, langsung ya bin Al-Khattab, wahai putranya Khattab. Ini menunjukkan penghinaan. Demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami harta yang banyak, dan engkau tidak adil dalam berhukum kepada kami. Faqadhib Umar, Umar radhiyallahu anhu marah, hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai Umar ingin memukul orang ini. Faqala lahu Al-Hur, maka sepupu dari Uyainah bin Hisn, Al-Hur bin Qais, kemudian dia mengingatkan Umar. Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin." Dengan kata-kata yang lebih, "Wahai Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li nabiyhi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin." Maafkanlah, serulah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Wahai Umar, sungguhnya orang ini, Uyainah bin Hisn, termasuk orang-orang jahil. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Artinya Al-Hur mengatakan, sudahlah berpaling dari dia, enggak usah digubris orang seperti ini. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Kata Ibnu Abbas perawi hadis, demi Allah Umar tidak melampaui ayat ini tatkala dibacakan ayat ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Subhanallah, lihat bagaimana Ibnu Abbas memuji Umar. Dia berkata wa kana waqafan 'inda kitabillah taala. Umar itu selalu berhenti kalau sudah ada ayat, nurut kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini jelas tentang sabarnya Umar, yang kalau dia marah wajar, dia marah. Dituduh dengan tuduhan yang tidak, dituduh tidak adil, dituduh tidak memberikan pembagian yang benar. Ya, kemudian dia di hadapan anak buahnya, namanya dipanggil dia bin Khattab, ya. Tidak ada Amirul Mukminin. Kemudian orang ini bersumpah demi Allah, ya. Semuanya cukup sebab untuk membuat Umar marah, memberi pelajaran kepada laki ini. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sabar ketika itu. Ini dalil bahwasanya terkadang penguasa sabar kepada rakyat. Sabarnya penguasa terhadap rakyat. Sabarnya bos terhadap anak buah. Kan di antara anak buah ada yang seperti ini jahil, mau diapain ya. Umar hatta hamma an yuqi'a bihi, Umar ingin memukul orang ini. Tiba-tiba Al-Hur bin Qais mengingatkan, khudhil afwa wa amur bil urfi wa arid 'anil jahilin. Maafkanlah dan serulah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Dan ayat ini adalah ayat yang paling merupakan merangkum tentang akhlak mulia. Khudhil afwa, maafkanlah, wa amur bil ma'ruf, serulah kepada kebaikan, wa arid 'anil jahilin, berpaling dari orang jahil. Kita tiga yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Maafkan orang lain. Terimalah apa yang bisa dia lakukan. Kalau kita bermuamalah dengan mereka, apa yang mereka lakukan kita terima. Yang di luar daripada keinginan kita, ya sudah kita tidak usah ributkan, ya. Tidak usah kita ributkan. Makanya Allah mengatakan khudhil afwa, yaitu maafkanlah, tidak usah terlalu diurus, ya. Khudhil afwa. Yang kedua, ya, wa amur bil ma'ruf, kalau kau punya sesuatu kebaikan maka serulah. Kalau orang jahil jangan digubrisi, wa a'rid, berpalinglah orang jahil. Kalau kita jalankan ayat ini ayat yang paling komprehensif tentang akhlak, kita akan nyaman, ya. Apalagi hidup di zaman sekarang ini, hidup di zaman medsos, hidup di zaman banyak orang tidak sesuai dengan keinginan kita, banyak orang mengomentari kita. Ya sudah, khudhil afwa, maafkan, serulah kepada kebaikan. Orang jahil berpaling, jangan digubrisi. Bukan sebaliknya, ada orang bikin salah kita tidak maafkan, kita dendam, ada orang jahil kita ladeni. Ya, ini susah seperti ini. Banyak orang seperti itu, tidak memaafkan, ada orang jahil dia ladeni. Sehingga jadi akhirnya dia seperti orang jahil juga. Karena meladeni orang jahil susah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di antara sifatnya kana waqafan 'inda kitabillah. Beliau tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar radhiyallahu anhu kalau ditegur dan ada ayat atau hadis, maka Umar langsung tunduk, ya, terhadap ayat dan hadis tersebut. Di antara kisah yang menakjubkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, dari Sya'bi dari Masruq, ya. Suatu hari Umar naik di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin berperingatan kepada masyarakat kota Madinah. Umar berkata, "Ayyuhan nas, ma iktharukum fi sadaqin nisa? Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu innamas sadaqatu fi ma bainahum 400 dirham, fama duna dzalik." Umar tegur karena mulailah sebagian orang menaikkan mahar. Umar berkata, "Wahai masyarakat kota Madinah, apa ini mahar yang mahal? Ya, sungguh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu mahar mereka hanyalah kurang lebih 400 dirham atau di bawahnya, tidak lebih dari 400 dirham. Walau kana al-iktsaru fi dzalika taqwa 'inda Allah aw karamah lam tasbiquha ilaiha." Ya,
Kalau ternyata mahar yang banyak itu menunjukkan takwa kepada Allah, tentu kalian akan didahului oleh para sahabat. Para sahabat tidak meninggikan mahar-mahar pernikahan mereka. Ya. Fala a'rifanna ma zada rajulun fi sadaqi imra'atin ala 400 dirham. Maka saya tidak ingin ada orang yang memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Artinya ada orang baik kasih mahar banyak-banyak ya, ingin memuliakan istrinya atau mempelai wanita. Kata Umar, kalau itu takwa, Rasul akan mendahului. Para sahabat akan mendahului. Tidak perlu mahal-mahal. Tidak perlu mahal-mahal. Mungkin pandangan Umar nanti jadi kebiasaan atau yang lainnya. Kemudian Umar pun turun dari mimbar. Fa'taradathum ra'atun min Quraisy. Tiba-tiba Umar ditahan oleh seorang wanita Quraisy. Wanita. Bukan lagi laki-laki wanita. Dia tegur Umar, dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, nahaitan nas an yazidu fi mahrin nisa." Ya Umar bin, kau melarang orang-orang untuk menambah mahar kepada para wanita. Ala 400 dirham, tidak boleh lebih dari 400 dirham. Qala na'am, kata Umar, iya. Faqalat, kata wanita ini, "Amma sami'ta ma anzalallahu fil Qur'an?" Tidakkah kau mendengar ayat yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an? Qala wa ayu dzalik, kata Umar, ayat apakah itu? Maka wanita tersebut berkata, "Amma sami'ta Allah yaqul wa ataitum ihdahunna qintara?" Bukankah Allah telah berfirman dan kalian telah memberikan kepada para wanita qintara, harta yang banyak, itu mahar yang banyak? Umar langsung sadar. Allah sebutkan, Allah tidak melarang mahar banyak. Ya. Tentunya benar mahar yang paling berkah adalah aisaruhunna mu'nah. Ya. Wanita yang paling berkah adalah yang paling mudah pernikahannya, baik maharnya mudah, kemudian kehidupannya juga mudah. Tetapi tidak dilarang jika ada mahar yang seorang laki beri mahar yang mahal, besar, banyak, tidak jadi masalah. Karena Allah mengatakan wa ataitum ihdakunna qintara. Sementara kalian telah memberikan harta yang banyak kepada istri kalian. Maka Umar berkata, "Allahumma ghufran." Ya Allah, ampunilah aku. Ya. Kemudian Umar pun raja'a faraqibal mimbar. Kemudian Umar pun balik naik atas mimbar kembali. Dia langsung mengklarifikasi. Dia berkata, "Ayuhan nas, inni kuntu nahaitukum an tazidun nisaa fi sadaqatihinna ala 400 dirham. Faman sya'an yu'ti min malihi ma ahab." Wahai masyarakat sekalian, kaum muslimin sekalian, dulu saya tadi sempat melarang kalian untuk menambah mahar kepada para wanita lebih dari 400 dirham. Namun barang siapa yang ingin beli daripada itu silakan yang dia sukai. Ya. Faman tabat nafsu falyaf'al. Siapa yang suka hatinya memberikan yang harta lebih dari 400 dirham, maka silakan. Ini menunjukkan bagaimana sikap Umar yang tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Ibnu Abbas mensifati Umar dengan sifat tadi, wa kana waqafan 'inda kitabillah. Umar itu berhenti kalau sudah ayat, sudah dia tidak mau ngeyel, dia laksanakan, tidak mau ngeyel. Ya sudah, ini ayat, hadis selesai. Ya, ini hadis dan dia tidak akan melewati ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengomentari sikap Umar ini. Dia berkata, "Inna hadhil qissah dalilun ala kamali fadli Umar wa dinihi wa taqwahu ruju'ihi ila al-haq idza tabayyana lahu." Ini dalil menunjukkan akan sempurnanya keutamaan Umar, sempurnanya agamanya dan ketakwaannya, dan bagaimana ia kembali kepada kebenaran jika telah jelas kebenaran baginya. Ya. Wa annahu yaqbalul haqqa hatta min mar'atin wa yatawadhu lahu, dan Umar menerima kebenaran meskipun datang dari seorang wanita. Siapa yang ngomong? Itu rakyat jelata, bukan teman duduk Umar, bukan para sahabat, rakyat seorang wanita. Datang negur Umar, Umar tunduk dan Umar tawadhu, merendahkan dirinya di atas kebenaran. Kalau ada datang kebenaran diterima. Wa annahu mu'tarifun bi fadlil wahid alaihi walau fi adna mas'alah. Dan dia mengakui, Umar mengakui kemuliaan seseorang. Maka Umar setelah mendapatkan teguran dari wanita tersebut, dia berkomentar, dia berkata, perhatikan, dia berkata, "Kullun nas afqahu min Umar." Lihat, orang lebih faqih daripada Umar. Lebih faqih daripada Umar. Jadi meskipun wanita ini menegur Umar dalam satu masalah, Umar mengatakan lebih faqih daripada saya. Dia lebih ngerti daripada saya. Ya. Meskipun dalam permasalahan yang ringan. Ya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tentang bagaimana Sulaiman tunduk kepada Hudhud, yang Hudhud pernah berkata, "Ahattu bima lam tuhitu bih." Aku punya ilmu yang kau tidak tahu, hai Sulaiman. Waji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Dan aku telah datang dari negeri Sabak dengan bawa kabar yang yakin. Sulaiman tidak kemudian sombong, kemudian enggak, dia bilang, "Ya sudah, kita cek dulu Hudhud ya."
Demikian juga padahal apa bandingan Sulaiman dengan Hudhud? Tapi ketika datang kebenaran dari Hudhud, Sulaiman mendengar. Lihatlah Musa terhadap Khadir. Hal attabiqu alan tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Lihat Musa yang lebih jauh daripada Khadir kedudukannya, tidak bisa sangat jauh perbandingan antara Musa dengan Khadir. Musa lebih mulia. Tapi Musa dengan tawadhu'nya berkata kepada Khadir, "Hal attabi'uka alan tu'allimani mimma 'allamta rusyda?" Maukah aku mengikuti engkau? Bolehkah aku mengikutimu wahai Khadir untuk belajar darimu? Ya. Oleh karenanya ini di antara keistimewaan Umar ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Minhajus Sunnah ya, jilid 6 halaman 76 sampai 77 ya. Jadi ini di antara sifat Umar dan hendaknya kita memiliki sifat seperti ini. Kalau telah datang ayat maupun hadis menjelaskan sesuatu maka kita terima. Maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin atau seorang wanita mukminah jika telah datang ayat pilihan dari Allah dan Rasulnya memiliki pilihan yang lain. Tidak boleh. Ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan wal kibr ya batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Sombong adalah menolak kebenaran. Baik, di antara faedah dari kisah ini yang kedua adalah faedah tadi kita harus berhenti kalau sudah ada ayat jangan coba-coba melewati ayat. Yang kedua di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini yaitu di antara sebab yang memudahkan kita untuk bersabar adalah dengan mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin kalau di dalam posisi Umar mungkin kita cepat emosi. Tapi lihat, ingat ayat Allah. Tidak ada yang memudahkan kita untuk bisa bersabar seperti mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat tentang keutamaan sabar. Ingat hadis Nabi tentang keutamaan sabar. Ingat sabda Nabi SAW, la taqdab walakal jannah, jangan kau marah maka bagi engkau surga. Subhanallah, ingat ayat-ayat seperti ini ya, bagaimana di antara sifat-sifat penghuni surga, wal afina anin nas, al kadhiminal ghaidz wal afina anin nas. Bahwasanya orang penghuni surga adalah yang meredam amarah, yang memaafkan orang lain. Udahlah, kita mau apa lagi? Kita mau ribut-ribut, mau ngomel. Kita mampu untuk ngomel, mampu untuk ribut-ribut. Tapi kita mau cari surga. Kita bukan ingin cari kemenangan di dunia ini. Percuma kita menang di dunia ini kalau kita ternyata tidak menang di akhirat. Percuma kita sukses di dunia ini. Orang hormat sama kita, tapi kita tidak sukses di akhirat. Jadi ikhwan dan akhwat, sabar. Ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita praktekkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, seorang suami terhadap istri, sabar. Ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menjengkelkan, bisa kita balas, bisa kita beri hukuman tapi sabar. Istri terhadap suami, sabar. Terhadap anak-anak, sabar. Ingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga faedah yang bisa kami dari kisah ini bagaimana sabarnya seorang penguasa terhadap rakyat. Karena penguasa juga butuh sabar kepada rakyat. Meskipun penguasa tersebut adil, bertakwa kepada Allah, ya, dia sudah semaksimal mungkin, ternyata ada rakyat yang tidak terima, sabar. Ya. Kita tentu sangat jengkel kalau kita sudah semaksimal mungkin berusaha. Masih ada yang protes itu, di situ muncullah kejengkelan kita luar biasa. Beda kalau kita memang kerjanya asal-asalan, tidak serius, kemudian ada yang protes ya wajar. Seperti Umar bin Khattab yang sudah kerja semaksimal mungkin, tidak ada pikiran dalam benaknya dunia, ya. Hidupnya sangat sederhana, waktunya untuk Allah, kemudian untuk akhirat, kemudian masih ada yang protes. Kalau Umar marah itu wajar, tapi ingat, ya, butuh kesabaran seorang pemimpin terhadap rakyat. Baik, kita lanjutkan. Mungkin yang terakhir kita menghindari sebab kemarahan. Karena di dunia ini banyak sekali orang jahil. Orang jahil itu banyak. Tetangga kita ada yang jahil, murid kita ada yang jahil. Terkadang sikap pasangan kita, terkadang sikap kejahilan, ya. Di medsos banyak orang jahil. Di antara sebab agar kita bahagia, wa a'rid anil jahilin. Jangan digubris, ya. Jangan digubris, ya. Kalau kita nggubrisi semua orang, kita jadi seperti mereka, ya. Apalagi sudah di medsos, gontok-gontokan, marah-marahan, tegang otot untuk berhadapan dengan orang di medsos, ngapain? Buang-buang umur, buang energi. Wa a'rid anil jahilin. Betapa banyak orang jahil. Mau dilayani enggak level, ngapain layani orang seperti itu? Orang ini levelnya hina. Ya sudah, dia jahil.
Udah, jangan digubrisi. Kita gubrisi, kita justru merendahkan diri kita ya. Baik, hadis berikutnya wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama satakunu ba'di atharah." Akan ada setelahku atharah. Atharah itu adalah mengambil harta untuk kepentingan diri sendiri, sementara ada yang punya hak tidak dikasih, berkaitan dengan dunia. Maksudnya ini penguasa yang seperti itu. Nabi mengatakan akan ada penguasa seperti itu yang kalian temui. Dia hanya ngambilin harta untuk kepentingan dirinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kerabatnya, ya. Sementara orang yang berhak untuk mendapatkan tidak dia pedulikan. Dan Imam Nawawi menyebutkan maknanya wal atharah al infiradu bi syai' amman lahu fihi haq. Yaitu menguasai sesuatu, mengambil sesuatu yang sebenarnya ada orang berhak juga mendapatkannya tapi dia ambil sendiri, punya dia sendiri. Ini banyak penguasa seperti itu. Satakunu ba'di athara, akan ada setelahku athara. Sebagian ulama mengatakan satakun itu dengan menggunakan fi'il mudhari' bahwa sini berulang-ulang, kejadian akan berulang-ulang. Akan ada penguasa-penguasa yang modelnya seperti ini. Mementingkan diri sendiri. Dan banyak ya namanya penguasa ya. Mentang-mentang dia berkuasa, dia ngambil harta untuk dirinya, untuk keluarganya. Wa umurun tunkirunaha, dan akan perkara-perkara yang kalian ingkari. Qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna? Mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Apa yang kau perintahkan kepada kami menghadapi kondisi seperti ini? Perhatikan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikanlah kewajiban kalian. Al-haqq alladzi 'alaikum, yaitu hak yang harus kalian tunaikan. Itu tunaikanlah kewajiban kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan mintalah kepada Allah hak kalian kepada Allah. Muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bagaimana sikap terhadap kesabaran terhadap penguasa. Kalau tadi kita berbicara sabar terhadap musibah, sabar terhadap keluarga, sabar terhadap mungkin kondisi, ya. Tadi sabar penguasa terhadap rakyat, sekarang sabar rakyat terhadap penguasa. Penguasa yang zalim, yang dia hanya mementingkan dirinya sendiri, kekayaan negara dia ambil untuk dirinya dan keluarganya, sementara orang yang berhak untuk mendapatkan tidak dia kasih. Apa yang kita lakukan kalau berhadapan dengan penguasa seperti ini? Kita ingin mendapat solusi dari Nabi atau ingin cara sendiri? Kalau cara sendiri pikirlah. Tapi kalau solusi dari Nabi, Nabi mengatakan memang tidak menyenangkan ya. Menjalankan solusi Nabi ini pun tidak menyenangkan. Nabi mengatakan tu'addunal huquq al-haqq alladzi 'alaikum. Tunaikan kewajiban, kalau ada kewajiban sebagai rakyat, tunaikan. Adapun hak kalian yang tidak kalian bisa dapatkan, wa tas'alunallaha alladzi lakum. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku mendapatkan hakku. Kalian minta kepada penguasa, tidak digubris, tidak dikasih, terus memaksa minta terus, minta kepada Allah. Ini solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung makna sabar. Artinya sabar, tetap saja kalian menjalankan kewajiban kalian, adapun hak kalian minta kepada Allah, selesai. Tapi siapa yang menjalankan wasiat Nabi ini? Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam sebagian cerita mengatakan betapa banyak orang ketika mendengar wasiat-wasiat Nabi berkaitan dengan salat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, berkaitan dengan banyak hal dia taat, tapi ketika mendengar wasiat Nabi berkaitan dengan penguasa yang zalim, dia tidak mau melakukan. Dia tidak sabar. Dia merasa solusi Nabi ini solusi yang salah. Solusi yang tidak tepat. Hadis-hadis seperti ini dibuang, tidak dipakai. Ketahuilah bahwasanya Nabi yang menyuruh kalian untuk taat kepada Allah, yang menyuruh kalian untuk salat 5 waktu, menyuruh kalian untuk membayar zakat, yang menyuruh kalian untuk naik haji, dialah juga yang menyuruh kalian untuk bersikap seperti ini. Memang ini berat. Ya. Bagaimana ketika penguasa zalim? Kita disuruh menunaikan kewajiban kita. Kebanyakan orang enggak, dia zalim, ngapain kita tunaikan kewajiban kita? Kebanyakan orang berpikir seperti itu. Ya. Tetapi Nabi punya jawaban lain. Tunaikan kewajiban kalian, adapun hak kalian minta kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar kepada
penguasa. Ya. Dan Nabi menjelaskan akan ada penguasa-penguasa yang seperti ini. Nah, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Yahya Usaid bin Hudzair, dari Abu Yahya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu, anna rajulan minal ansar qala, ada seorang laki dari kaum Ansar berkata, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni kama sta'malta fulanan?" Ya Rasulullah, tidakkah kau menjadikan aku pegawai sebagaimana kau menjadikan si fulan pegawai? Jadikan aku pegawai, itu pejabat, maksudnya di pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala tastamiluni kama sta'malta fulan? Tidakkah kau menjadikan aku pegawai sebagaimana kau mengangkat si fulan menjadi pegawai? Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum satalqauna ba'di atharah. Fasbiru hatta talqauni 'alal haudhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kalian setelahku akan mendapati athar. Athar tadi, penguasa-penguasa yang seperti tadi, hanya mementingkan kepentingan pribadi, lupa dengan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Fasbiru, maka bersabarlah, hatta talqauni 'alal haudhi, sampai kalian bertemu denganku di telagaku. Hadis ini ceritanya ada seorang minta diangkat sebagai pegawai. Tapi jawaban Nabi apa? Nabi mengatakan, satalqauna ba'di athara. Kalian akan mendapati penguasa setelahku yang mengementingkan dirinya sendiri, keluarganya, lupa dengan masyarakat. Ya. Artinya para Rasulullah mengingatkan bahwasanya jadi penguasa itu enggak gampang. Buktinya akan ada penguasa yang model seperti ini. Tidak semua orang bisa menjadi penguasa. Jadi penguasa ujiannya berat, tergiur dengan harta, tergiur dengan banyak hal. Proyek lah, apalah. Kalau sudah dapat garapan proyek, maka kemudian yang dimasukkan semua keluarganya lah. Ada yang berhak tidak dikasih, ada yang lebih ahli tidak dikasih, dengan berbagai macam dalil dan alasan. Nepotisme dan macam itu sangat mudah terjadi. Dan sangat mudah para pejabat terjerumus dalam ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang yang memakan harta negara, mengelolanya tidak benar. Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, sungguh ada orang-orang yang mengelola harta negara yang Allah sebut dengan harta Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya harta rakyat. Mereka mengelola harta rakyat bighairil haq, tanpa hak, dikelola sembarangan untuk kepentingan pribadinya, kepentingan keluarganya, kepentingan kerabatnya. Orang-orang setengah mati kelaparan, harus bayar ini, bayar anu, dia senang-senang, boros ya. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya inilah yang jadi, makanya sulit jadi penguasa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, wa fi dalil ala nubuwwatir rasul li anna akhbara bi amrin waqi', dan ini hadis menunjukkan akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengabarkan tentang perkara yang terjadi, yang akan terjadi. Fa innal khulafa wal umara, karena para penguasa, para pemimpin, para raja, mundu ahdin ba'id, sudah sejak lama, kanu yasta'thiruna bil amwal, mereka suka mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadi. Fa najiduhum ya'kuluna israfan, mereka kalau makan israf, boros. Wa yashrabuna israfan, mereka kalau minum boros, dapat jatah sekian untuk makan, sekian untuk minum, boros. Wa yalbasuna israfan, bukan harta dia, harta rakyat, harta negara. Mereka pakai dengan harta yang mahal. Wa yaskununa yarkubun israfan, mereka tinggal di tempat-tempat yang mewah, kemudian mereka naik kendaraan yang mewah. Bukan harta mereka, harta rakyat. Meskipun aturan membolehkan, tapi begitulah kenyataannya. Ini harta bukan harta milik pribadi, harta rakyat. Wa qad ista'tharu bi malin nas li masalih anfusihim al-khassah. Mereka telah mengambil harta masyarakat untuk kepentingan pribadi mereka. Ya. Ini jadi masalah. Makanya ketika ada seorang menawarkan diri untuk jadi pegawai, Rasulullah SAW ingatkan, tidak semua orang bisa ahli dalam menjadi pemimpin. Jabatan bisa jadi musibah daripada kenikmatan. Rasulullah telah mengatakan ada orang-orang seperti itu. Inna rijalan takhawwadhu fi malillahi bighairi haq. Ada sebagian orang yang mereka mengelola harta rakyat tanpa hak. Falahumun naru yaumil qiyamah, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena mereka selama di dunia, mereka membahagiakan dirinya, anak istrinya, keluarganya dengan harta masyarakat. Sementara masyarakat kesulitan, kelaparan, kesusahan. Mereka merebut kebahagiaan orang untuk kebahagiaan pribadi. Maka pada hari kiamat kelak mereka lebih pantas dicabut kebahagiaannya, dimasukkan dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Makanya saya bilang sulit jadi pejabat, tidak gampang. Kalau kita seorang pejabat salah
bertindak, memutuskan, dia akan dituntut oleh banyak orang. Bayangkan seorang penguasa bawahannya 1 juta orang saja. Kemudian mengeluarkan undang-undang yang tidak benar, yang menzalimi masyarakat untuk kepentingan pribadinya, dia akan dituntut pada hari kiamat 1 juta orang. Masih mending kalau kita punya masalah sama tetangga, cuma 1 orang masalah kita. Ini masalah kita 1 juta orang. Bagaimana kalau bupati, bagaimana kalau gubernur, bagaimana kalau presiden, bagaimana kalau raja? Mengerikan. Meskipun Rasulullah SAW mengabarkan akan ada penguasa seperti itu yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi, tapi Rasulullah SAW berkata, fasbiru, kalian jadi rakyat, bersabarlah. Fasbiru. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Kita tahu telaga Nabi SAW, menurut pendapat yang lebih rajih, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan telaga setelah sirat, ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar, jauh sebelum sirat. Pendapat yang dipilih oleh ulama adalah telaga di sirat. Di mana di padang mahsyar ketika manusia di bawah terik matahari dalam jarak 1 mil, di mana mereka kehausan, ya mereka butuh air minum tatkala itu. Maka Nabi menunggu, ana faratukum alal haud. Kata Nabi, aku menunggu kalian di luar di telagaku. Itu Nabi siapkan untuk umatnya. Dan tidak semua umatnya bisa datang menemui Nabi. Ada yang datang mau masuk menuju telaga Nabi, diusir. Di antara sebab seorang muda untuk mendatangi telaga Nabi adalah sabar dengan pemerintah yang zalim. Perhatikan. Rasulullah mengatakan fasbiru, sabarlah berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Sabar memang berat tapi sabar. Ya kita enggak ada apa-apanya, akhi. Saya punya teman dari negara-negara lain, sulit dia sekolah sama saya di Madinah, dia enggak bisa pulang, dizalimi. Ya, kalau dia pulang dia ditangkap oleh penguasa di negerinya. Kemudian dia tidak pulang, akhirnya usaha bapaknya diganggu dan subhanallah diganggu. Tidak diizinkanlah, diganggu oleh penguasa gara-gara dia, subhanallah. Kita alhamdulillah masih banyak kebaikan ya, masih banyak kemudahan ya. Tapi intinya kalau ingin bertemu dengan Nabi di telaganya, di antara sebabnya fasbiru, bersabarlah dengan pemerintah yang zalim. Banyak provokasi, banyak provokator, sabar ya. Kita hidup ini penuh dengan ujian. Ya. Setiap kita ada ujian, hadapi solusi dengan solusi nabawi, dengan solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini juga mafhum mukhalafahnya, kalau seorang tidak bersabar dengan pemerintah yang zalim, maka sulit bertemu dengan Nabi di telaga. Karena Rasulullah mengatakan, kalau ingin bertemu dengan aku, fasbiru, bersabarlah terhadap penguasa yang seperti tadi, hanya untuk kepentingan pribadinya dengan mengorbankan masyarakat. Hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku. Ini dalil bahwasanya meskipun pemerintah seperti itu zalim, namun tidak serta-merta kemudian kita mengangkat senjata, memberontak, tentu tidak. Rasulullah SAW larang. Ya, Rasulullah larang kita memberontak terhadap penguasa yang masih muslim meskipun dia zalim ya. Ya, meskipun dia zalim, tidak boleh kita memberontak. Baik, oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ya, bagaimana ada sekelompok seseorang yang suka protes terhadap penguasa ya. Ini kita tahu kadang-kadang penguasa itu merupakan cerminan dari rakyat. Apalagi kalau kita bicara demokrasi ya, jelas penguasa cerminan dari rakyat, karena yang pilih rakyat, jelas, sangat jelas ya. Bukan dalam sistem demokrasi saja. Dalam sistem misalnya syar'i itu pun penguasa adalah cerminan dari rakyat, apalagi kalau dengan sistem demokrasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami menjadikan sebagian orang zalim menguasai sebagian zalim yang lain akibat perbuatan mereka. Ya. Dan logikanya kalau rakyat itu baik, insyaallah penguasanya juga baik. Dan sebaliknya kalau rakyatnya enggak baik, maka penguasanya juga tidak baik. Kita ini hidup di zaman orang nuntut penguasa kayak malaikat, sementara rakyatnya juga begitu ya. Maksiat di mana-mana, macam-macam ya, penipuan di mana-mana ya, buka aurat di mana-mana, riba di mana-mana, zina di mana-mana, percaya sama dukun di mana-mana, khurafat di mana-mana, kemudian ingin penguasanya malaikat ya. Ini ya repot ya. Oleh karenanya kalau rakyat itu baik, penguasa baik. Tentunya penguasa baik, rakyat juga mudah menjadi baik. Saling
mendukung satu dengan yang lainnya. Syekh Utsaimin menyebutkan ada seorang dari Khawarij datang kepada Ali bin Abi Thalib. Dia protes. Ketika itu Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin. Dia mengatakan, "Wahai Ali, kenapa orang-orang protes sama kamu? Tetapi mereka tidak protes kepada Abu Bakar dan Umar. Kenapa waktu kamu baru mereka protes?" Orang ini mengejek Ali. Dia mengatakan di zaman Abu Bakar enggak ada orang protes. Orang tunduk kepada Abu Bakar, apalagi Abu Bakar itu zaman sulit. Kita tahu bagaimana masa pemerintahan Abu Bakar menghadapi orang-orang pemberontak, orang-orang yang murtad mengikuti nabi-nabi yang baru, sehingga Abu Bakar harus menyiapkan pasukan yang begitu banyak untuk berjihad melawan para orang-orang yang ngaku sebagai nabi baru dengan pengikut mereka yang sangat banyak. Tapi enggak ada yang protes. Semua tunduk kepada Abu Bakar. Di zaman Umar pun demikian, semua orang tunduk kepada Umar. Tetapi kenapa di zaman kamu, wahai Ali, orang protes? Maka Ali bin Abi Thalib menjawab dengan jawaban yang ini. Dia berkata, "Wahai fulan, inna rijala Abi Bakar wa Umar ana wa amthali." Dulu di zaman Abu Bakar dan Umar, yang jadi rakyatnya adalah seperti saya dan seperti yang seperti saya. Abu Bakar Umar waktu menjadi khalifah radhiyallahu ta'ala anhum, yang menjadi rakyatnya adalah saya dan orang-orang seperti saya. Adapun saya ketika menjadi khalifah, yang menjadi rakyatnya adalah kamu dan orang seperti kamu, yang tidak ada kebaikannya. Jadi demikianlah ya. Ketika rakyat tidak benar, maka akhirnya timbul hal-hal yang tidak disukai. Demikian juga disebutkan adalah salah seorang khalifah dari Bani Umayyah, dia mendengar rakyat mulai protes, ribut sana ribut sini, maka dia pun mengumpulkan para penguasanya. Kata Syekh Adzunnu Abdul Malik bin Marwan, mungkin Abdul Malik bin Marwan rahimahullah taala. Kemudian dia berbicara kepada anak buahnya, dia berkata, "Ayuhan nas, aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar?" Wahai masyarakatku, wahai anak buahku, kalian ingin aku ini seperti Abu Bakar dan Umar? Kalian ingin aku ini hebat seperti Abu Bakar dan Umar? Qalu na'am, kata mereka, iya tentu kita ingin engkau seperti Abu Bakar dan Umar. Kata penguasa ini, "Idza kuntum turiduna dzalik fakunu lana mithla rijal Abi Bakar wa Umar." Kalau kalian ingin aku seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian seperti rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Jadilah kalian seperti rakyat Abu Bakar dan Umar, baru aku seperti Abu Bakar dan Umar. Inilah kenyataan pahit yang kita lihat. Sebagian orang pingin penguasa seperti Abu Bakar dan Umar, sementara kita aja seperti ini, rakyat seperti ini. Kita tidak pernah putus asa daripada perbaikan, lakukan segala perbaikan. Tapi tadi wasiat Nabi sabar. Sabar, ini wasiat Nabi, sabar menghadapi penguasa yang tidak sesuai dengan selera kita. Ya. Taib, tentu kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan bagi negeri kita, bagi seluruh negeri kaum muslimin. Kita lanjutkan hadis yang terakhir tentang bab sabar. Ya. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malat asy-syamsu thumma qama fihim faqala. Kata sahabat ini Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam pada suatu hari di sebagian hari-hari peperangan di mana Rasulullah sallam bertemu dengan musuh dalam peperangan jihad. Rasulullah menunggu, tidak langsung berperang. Rasulullah SAW menunggu hatta idza malati syams, tatkala matahari sudah melewati waktu zuhur, ya. Tsumma qama fihi, maka Rasulullah SAW pun berkhutbah di hadapan para sahabat, di hadapan para pasukan. Kata Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu." Wahai para sahabatku, wahai pasukan sekalian, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, tapi mintalah keselamatan al-afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza laqitumuhum, kalau kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, maka bersabarlah. Wa alamu annal jannata tahta dhilali suyuf, ketahuilah surga itu di bawah bayang-bayangan pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa mujriyas sahab, yang telah menjalankan awan. Wa hazimal ahzab, yang telah menghancurkan golongan-golongan. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka dan tolonglah kami
mengalahkan mereka. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tentang sabar menghadapi musuh dalam peperangan. Ya. Rasulullah SAW dalam sebagian hari peperangan, beliau berkata kepada para sahabat, Ya Yuhannas la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan bertemu dengan musuh. Para sahabat mengatakan apa? Jangan para ulama seperti Nawawi rahimahullah menafsirkan atau menjelaskan hadis ini, dia mengatakan la tatamannau liqa'al adu. Kenapa Rasulullah SAW melarang berangan-angan bertemu dengan musuh? Jangan. Jangan. Karena berangan-angan bertemu dengan musuh seperti ada bentuk ujub, kata Nawawi rahimahullah taala. Sehingga seorang menyadarkan kepada dirinya, seakan-akan saya ketemu musuh saya akan hebat. Ya. Maka jangan, tapi mintalah keselamatan, al-afiyah. Keselamatan, terserah Allah bagaimana caranya seorang selamat. Apakah selamat dari ujian, ya, atau tatkala ujian bisa selamat dengan berhasil, mati syahid atau menang. Ya. Pokoknya jangan berangan-angan untuk minta ketemu dengan musuh. Dikhawatirkan ketika kita besok, ya Allah pertemukan aku dengan musuh, akan-akan ada ujub. Kita bersandar kepada diri kita, khawatir demikian. Merasa hebat lah, merasa anulah. Ini sebenarnya mengatakan seorang jangan minta diuji. Dalil bahwa orang jangan minta diuji. Tapi ujian pasti datang. Kalau ujian sudah datang, sabar. Tapi jangan minta, ya Allah uji saya enggak. Karena bertemu dengan musuh adalah ujian. Bertemu dengan musuh adalah ujian. Ya. Oleh karenanya, Rasulullah melarang, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Tetapi was'alullah al-afiyah, mintalah keselamatan. Minta keselamatan. Ya, kalau bisa menang tanpa harus berperang itu yang lebih baik. Kalau harus berperang selamat, jangan sampai niat berubah, jangan sampai ujub, jangan sampai macam enggak, selamat. Ya. Tapi kata Nabi, fa idza laqitumuhum, kalau kalian bertemu dengan mereka fasbiru, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf, bersabarlah dalam peperangan. Berhadapan dengan musuh. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Wa sabiru, dan kuat-kuatkanlah sabar. Sebenarnya menafsirkan wa sabiru maksudnya, sebagaimana kalian bersabar, musuh juga bersabar. Jangan sampai kalian kalah sabar dengan musuh. Dalam segala hal, dalam peperangan, dalam dakwah, banyak orang menyuruh kepada kebatilan. Ahlul kufur, orang-orang musyrikin, kufar, mereka berdakwah. Dengan biaya, dengan perjuangan sampai mereka misionaris pergi ke kampung-kampung, ke hutan-hutan, mereka sabar. Sabiru, kata Allah, sabar, lawan kesabaran mereka dengan kesabaran kalian. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat menunjukkan bagaimana kaum musyrikin mereka bersabar dalam kesyirikan mereka. Kalian jangan kalah. Ya, fasbiru, bersabarlah ketika harus bertemu dengan musuh, butuh kesabaran yang kuat. Ya. Kemudian Rasulullah motivasi, wa alam annal jannata tahta dhilali suyuf, ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah naungan pedang dalam peperangan. Artinya sebab utama masuk surga di antaranya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada jihad yang syar'i, maka seorang maju dalam medan pertempuran. Kita tahu bahwasanya jiwa, nyawa adalah sesuatu yang sangat bernilai bagi seorang. Bagaimana dia mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya jihad yang syar'i, bukan jihad-jihadan, bukan jihad ngawur, bukan jihad sesama muslim, sama-sama melawan seorang muslim, enggak, jihad yang benar-benar melawan orang kafir yang harbi. Maka seorang harus tahu bahwa surga di bawah bayangan-bayangan pedang. Setelah itu Nabi SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan Alkitab, wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan. Ini Rasulullah SAW bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menjalankan awan. Tidak ada yang bisa menjalankan awan, ya. Karena awan dikumpulkan, kemudian digabungkan, angin menggerakkan, ini semua satu dunia kumpul bisa bikin awan gerak ke sana kemari, ya, sulit, ya. Awan sebagaimana yang kita lihat ini, yang bisa menjalankan dengan sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Wa hazimal ahzab, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan al-ahzab, golongan-golongan. Setelah Rasulullah bertawasul dengan sifat-sifat Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menjalankan awan, yang menghancurkan para musuh-musuh. Ihzimhum, hancurkan mereka. Wansurna alaihim, dan menangkanlah kami di atas mereka. Ini ikhwan, hadis terakhir tentang sabar, isyarat dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Artinya, kita jangan berangan-angan untuk diuji. Ya. Kalau diuji kita sabar. Kita mohon keselamatan, paling baik keselamatan. Yang terbaik kita minta, Allahumma as'alukal afiyata
Ya Allah, aku mohon kepada Engkau al-afiyah, keselamatan. Kita baca di pagi dan petang di antara doa, pagi petang minta keselamatan di dunia wal akhir. Kalau bisa selamat tanpa ujian, baik, tapi tentu itu adalah suatu hal yang mustahil, kita pasti diuji. Nah, kalau kita diuji, maka bersabarlah. Baik, inilah akhir hadis dari bab sabar. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan masuk dalam bab yang keempat, bab yang baru, bab as-sidq. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan kepada majelis taklim Qalbun Salim. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar dalam menghadapi segala ujian sampai kita bertemu dengan Nabi di telaga dan bertemu dengan Allah di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.